uh, bahwa berbasis ICT merupakan sebuah tuntutan yang mau tidak mau kita harus melakukan itu. Kenapa? Karena sesungguhnya PAI ini adalah merupakan bagian dari hadharah, sedangkan hadharah Islam itu solihun likulli makanin wa zaman. Dia akan selalu layak untuk di setiap tempat, dan sehingga kapan masa itu berganti, kemudian apa yang dibutuhkan itu juga berkembang, maka pendidikan Islam itu akan selalu bisa bersinergi dengan itu. Maka kebutuhan sekarang pengembangan kurikulum berbasis ICT sebagaimana tuntutan zaman sekarang, soalihnya adalah bahwa kita pun harus beradaptasi dengan kondisi tuntutan zaman sekarang ini. Ketika tidak, maka PAI ini akan menjadi dalam tanda petik menjadi kurikulum anak tiri nantinya, akan tertinggal, akan ditinggalkan, bahkan akan menjadi, boleh dikatakan menjadi tidak disukai oleh sebagian. Sementara ini PAI ini adalah merupakan bagian dari sarana untuk mendakwahkan Islam, karena bagian daripada hadharah al-Islamiyah. Gitu. Oke, terima kasih Ustaz Musli. Sebenarnya sudah dijawab dan sudah 90% ya. Jawabannya itu sudah benar. Tadi melengkapi dari Pak Erus bahwa kenapa harus ada pengembangan? Jawabannya itu adalah karena memang perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi yang meniscayakan model pembelajaran PA ini harus mengikuti perkembangannya. Tapi ada satu masalah yang mungkin tidak beberapa pesantren misalnya yang salafiyah misalnya, atau mungkin beberapa pesantren yang lain bahkan dalam tanda petik itu tidak menggunakan teknologi gitu ya. Nah ini seperti apa? Saya mau tanya ke Pak Mustafa sebenarnya, atau mungkin di sini kan ada yang ada Bunia, berarti saya nanya Bunia nih kira-kira, atau Pak Mustafa dulu ya. Oke, saya nanya Pak Mustafa dulu nih. Jadi betul tadi udah 90, melengkapi yang 10 saja gitu ya. Ada tidak riset-riset yang menunjukkan bahwasannya pembelajaran termasuk juga nanti media ya, strategi dan media pembelajaran yang tanpa ICT, tanpa teknologi, yaitu dianggap mungkin ya ketinggalan zaman atau mungkin kurang maju dan berkembang sehingga harus menggunakan ICT. Silakan Pak Mustafa dalam 2 menit. Baik ya, pengembangan pembelajaran PAI ini ya tentu tergantung ininya ya, tergantung situasi dan kondisinya. Di beberapa pesantren banyak juga yang tetap mempertahankan kultur lama di dalam pembelajaran PAI. Mereka bahkan menganggap ini bagian dari as-shalah ya, seperti melalui kitab-kitab gitu ya. Nah, adapun di kultur yang sudah semi modern perkotaan gitu ya, ini dengan anak-anak yang sejak awal sudah kenal dengan HP dan lain sebagainya, kan menggunakan berbagai media ini penting ya, karena sekarang survei itu menjelaskan bahwa 70% anak-anak muda itu belajar agama lewat YouTube gitu ya. Betul. Sudah menunjukkan bahwa media itu menjadi alat utama, mengenal Islam. Tetapi kalau di pesantren-pesantren yang dikondisikan, apalagi kayak model MQ ya, atau pesantren model Gontor dan turunannya gitu kan, mereka justru melarang menggunakan handphone umpamanya ya, sehingga media pembelajaran di dalam PA ini tidak terlalu penting. Tetapi untuk pengajaran khususnya adalah
remaja pada umumnya, penggunaan media ini sangat penting. Ya, saya kira demikian Pak Dokter ya. Oke, terima kasih Pak Mustafa. Saya nanti kesimpulan ke Pak Nurhuda. Jadi pertanyaan pertama kita adalah terkait dengan kenapa harus dilakukan pengembangan ya untuk strategi pembelajaran. Jadi strateginya ini kebetulan berbasis ICT dan sebenarnya tidak hanya juga handphone. Saya yakin semua banyak ya, kebanyakan kelas di pesantren pun sudah menggunakan misalnya menggunakan infocus ya, proyektor lebih tepatnya. Ya, ke depan itu mungkin sebenarnya udah 5 tahun yang lalu saya ikut sebuah pameran teknologi pendidikan itu sudah ada untuk ya big screen ya, layar besar yang itu adalah touch screen yang bisa untuk penggunaan pembelajaran. Jadi tidak lagi menggunakan proyektor. Mungkin proyektor dalam 2, 3, 5 tahun ke depan sudah tidak ada, tapi sudah menggunakan tadi teknologi informasi gitu ya. Jadi nah ini sebenarnya lebih luas sekali, bukan hanya sesuatu yang mungkin memang kelihatan itu YouTube dan sebagainya gitu, tapi juga yang bisa nanti justru kita akan memilih dalam artian itu teknologi apa yang bisa digunakan misalnya di pesantren gitu ya. Kemudian juga termasuk juga tadi strategi. Jangan lupa ya, strategi ini kan berarti cara ya, simpelnya itu adalah cara mengajar ya, cara mengajar. Oke, sebelum ke Ustaz Abu Hamad saya ke Bu Nia dulu nih. Bu Nia, coba sebutkan 3 cara mengajar, bahasa kerennya sih model pembelajaran PAI. 3 saja, coba silakan. Caranya. Yang pertama mungkin bisa dibikin semenarik mungkin, kayak menggunakan saya pengalaman saya ada guru PAI, dia itu pertama itu dengan menghafal kayak Asmaul Husna dengan nada-nada yang bervariatif. Terus juga ada juga mengenalkan atau sejarah kultur agama Islam itu dengan gambar-gambar yang menarik, terus terus juga yang ketiga kita ajak mereka untuk perkembangan zaman sekarang dengan mencari searching kali. Searching. Mencari informasi. Informasi penting kayak ya gitulah, memberikan suasana itu menjadi menyenangkan dengan gaya kita bikin kuis atau kayak gitu, tapi berbasis kayak tentang agama itu sendiri gitu. Jadi kayak kuis, terus juga hafalan, tapi kita ganti caranya atau nadanya. Mereka lebih menarik lagi. Itu sih, itu pengalaman saya mendengar guru PAI ngajar aja. Karena saya sendiri belum pernah mengajar PAI. Ya, oke, terima kasih ya. Jadi tadi kalau untuk strategi pembelajaran, cara mengajar itu kan ya, kalau 3 itu ya minimal yang pertama itu adalah ceramah gitu ya, lecturing gitu ya, ceramah ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah ada munaqosyah, tadi khutbah ya. Khutbah yang kedua itu adalah munaqosyah, artinya di situ ada diskusi atau ada tanya jawab ya. Kemudian juga nanti biasanya menggunakan group discussion gitu ya, ada FGD-nya. Kemudian juga biasa mereka berkelompok gitu sampai nanti ada kuis, walaupun kuis itu masuknya ke dalam munaqosyah sebenarnya. Oke, pertanyaan saya ke Pak Ustadz Nurhuda nih. Dengan model pembelajaran PAI yang sekarang ini berjalan, baik itu di SD, SMP, SMA gitu ya, MI, MTS, aliyah gitu ya, kira-kira apakah memang perlu ya untuk pengembangan strateginya ya, kemudian juga media pembelajarannya yang berbasis ICT ini? Boleh, silakan Ustaz Nurhuda.
Bismillah, mohon izin dokter. Jadi memang ini masih ada sebagian yang pro kontra. Jadi terkait dengan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi untuk pembelajaran PAI secara umum atau ilmu syar'i wabil khusus. Bahkan di beberapa pesantren sekalipun masih menganggap itu hal yang tidak perlu, bahkan mengatakan itu adalah hal muhdasat. Bahkan beberapa tahun yang silam kita juga sering mendengar kaitannya dengan mikrofon, misalnya, itu hal yang sepele. Ya. Nah, kalau seandainya dikatakan perlu, ya itu sebagai sarana, sebagai fasilitas untuk memudahkan kita, maka dianggap perlu. Misalnya saja kita untuk mengenalkan ketika kita menjelaskan sejarah peradaban Islam, bagaimana perkembangan Islam di wilayah Andalusia yang saat ini menjadi Spanyol. Nah, kita ingin melihat peradaban tidak harus datang ke sana, tapi bisa melalui video atau gambar-gambar, dan itu pun bisa kita akses melalui teknologi tentunya. Memang begitu juga dengan manasik haji. Manasik haji saat ini tidak harus ikut manasik latihan itu. Ketika kita hendak ikut latihan haji, tidak harus datang ke tempat manasik haji yang ada di tingkat kabupaten atau di mana, tapi cukup dengan menonton video, kita pun bisa menyampaikan dan bisa mengajarkan. Nah, ini penting, mudah, dan lebih praktis. Meskipun di luaran sana ada juga yang menganggap itu tidak perlu dan memang teknologi belum sangat dibutuhkan. Misalnya saja yang lebih sederhana itu di beberapa daerah di Eropa, bukan di Eropa, di Afrika, itu sampai alat untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, yaitu mushaf sekalipun tidak ada. Sehingga mereka harus menulis dengan tangan, papan itu ditulis dengan tangan. Betul. Sudah selesai dan ditulis kembali dan ditulis di berikutnya. Bukan berarti mereka benar-benar tidak memiliki untuk membeli mushaf, mungkin saja, akan tetapi yang bagi mereka teknologi untuk pembelajaran PAI tidak dibutuhkan. Wallahu ta'ala a'lam, dokter. Jazakallahu khairan. Oke, terima kasih ya. Jadi menurut saya memang menarik sekali gitu ya. Kenapa? Ini kan tentu saja memang dari problem ya, dari sebuah kekurang tadi sempurnaan dalam pembelajaran, atau mungkin kalau kita lihat ada faktor internal dan faktor eksternal gitu ya. Nah, kalau faktor internalnya kan berarti terkait dengan guru ya, kemudian ustaz, kemudian juga tadi media pembelajarannya, kemudian metodologi pembelajarannya, sampai kepada media pembelajarannya, termasuk juga adalah siswanya ataupun mahasiswanya gitu ya, sehingga kemudian ya bisa dikatakan memang ya bisa jadi sifatnya, karena ini juga adalah keduniaan ya, antum a'lamu bi amri atau bi umri dunyakum, artinya tetapi kemudian ketika di Indonesia konteksnya, ketika kita melihat realitas ya, bahwasannya ternyata perubahan di generasi Z ini masuk ke generasi Alpha ini, ternyata ya memang mereka tuh sangat berbeda dengan generasi yang dulu gitu ya, sehingga kemudian misalnya hafalan Al-Quran itu mungkin tidak harus menggunakan alat bantu dalam artian misalnya mereka menggunakan dulu MP3, sekarang menggunakan ya audio gitu ya, menggunakan handphone untuk suara, untuk lebih murojaahnya, mutkinnya, bahkan sudah ada tahfidz gitu ya untuk pengembangannya. Ya, jadi ini memang sebuah ya fi lughatin hadhihi ya muhdatsat gitu ya. Sesuatu yang baru memang ini ya, memang bid'ah gitu ya, lakin bid'ah fi lughatin atau fi amri atau fi dunyawiyah, dalam masalah keduniaan karena terkait dengan strategi ya. Jadi misalnya begini, strategi kita ke ulumul hadis misalnya, dalam jar wa ta'dil gitu ya, dulu itu ya para ulama itu harus datang ke berbagai tempat, mengunjungi rawi gitu ya, perjalanan jauh-jauh. Nah, sekarang dengan hanya satu klik
gitu, kita akan bisa menemukan, terutama nanti di software Jawami'ul Kalim gitu ya, kemudian juga ada Islam.net gitu ya. Kita dengan hanya satu klik kemudian kita bisa menemukan ya jar wa ta'dil dari seorang rawi, termasuk juga riwayat hadis, bahkan secara detail dari masing-masing sanad dan juga perbandingan muqaranah dari matannya itu sendiri. Nah, jadi kembali ke awal, kalau dalam fikih ya, karena backgroundnya fikih gitu, saya berarti ya hukumnya memang mubah gitu ya, mubah untuk dilakukan. Tetapi dalam hal tertentu, ketika memang misalnya kemarin seperti terjadi corona, COVID, pandemi, kemudian juga mungkin perubahan pada siswa gitu ya, sehingga mereka memerlukan itu yang menjadi ya sesuatu yang mandub ya, sesuatu yang sangat dianjurkan. Misalnya tadi kalau umpamanya harus manasik haji untuk anak-anak PK gitu ya, nah itu akan lebih ini lagi ketika dibantu misalnya dengan virtual reality gitu misalnya gitu ya, dengan VR itu akan lebih real untuk melihat Ka'bahnya. Kemudian seperti kemarin yang sempat agak heboh katanya haji diganti dengan ini gitu ya, padahal bukan, itu hanya untuk melatih untuk manasik saja gitu, sehingga dia tahu persis gitu, walaupun ya tetap negatifnya ada juga. Kemudian tadi tata cara sholat gitu ya, kalau dulu tadi saya katakan mungkin mengajarnya itu ada seorang ustadz, kemudian yang dia praktek di depan anak-anaknya, di depan siswa-siswanya gitu ya. Nah ini juga bagian. Tapi kalau umpamanya lebih luas lagi, jadi kita dua ya, saya ulang-ulang terus nih, strategi pembelajaran, yang kedua adalah media. Dan kedua-duanya itu adalah masalah ya keduniaan gitu ya, sehingga menurut saya tadi kalau terkait dengan di Afrika ya memang ijtihad mereka memang gitu ya, ijtihad mereka, dan mungkin juga terkadang teknologi juga cukup mahal gitu ya. Misalnya ketika kita menggunakan virtual reality ya, sekarang masih jadi semacam hiburan di beberapa tempat-tempat rekreasi gitu ya, untuk melihat film yang 3D gitu ya. Kemudian juga ada beberapa itu saya lihat kemarin itu. Nah, ke depan saya yakin untuk alat juga tidak seperti itu. Jadi kita sebenarnya bukan hanya ke depan, tetapi juga hari ini untuk pembelajaran. Ini kan PAI kan sangat luas sekali ya. Al-Quran misalnya ya, dengan teknologi untuk beberapa website itu bisa mengklik ayat Al-Quran, kemudian keluar tafsirnya, beberapa tafsir, kemudian juga di situ otomatis kita tinggal klik ada asbabun nuzulnya. Nah, bisa jadi Ustadz itu dalam tanda petik itu memang akan terancam gitu ya, terancam keberadaannya kalau tidak pinter. Nah, oke, balik lagi ke tadi berarti strategi. Sekarang saya kasih kesempatan untuk yang mau memberikan komentarnya terkait dengan tadi statement yang pertama dalam paling lama 2 menit terkait dengan berarti perlu tidak, penting tidak untuk penggunaan atau untuk pengembangan ya pembelajaran PAI ya, dari sisi strateginya, kemudian media pembelajarannya berbasis ICT. Silahkan, siapa yang mau ngomong dulu nih? Jadi tidak ditunjukkan. Silakan. Baik, Pak Dokter. Saya dulu mungkin. Boleh, Ustaz Helmi, silakan. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya menurut Ana ya, menurut pribadi itu. Menurut pribadi penting juga anak-anak itu diajarkan teknologi informasi, karena memang sekarang pada zamannya adalah zaman teknologi informasi. Apapun itu selalu memakai media teknologi informasi. Sebagaimana yang disampaikan kalau nggak salah sama Umar bin Khattab, alimu auladakum fa innahum ya'ishu fi zamanihim wa ghairu zamanikum fa innahum khalaqu li zamanihim wa nahnu khalaqna li zamanina. Jadi ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Itu mungkin. Jadi kalau sekarang memang zamannya adalah zaman media informasi, maka Kayak saya nih kayaknya sinyalnya hilang-hilang.
Oke, berarti penting ya, penting dan perlu untuk pengembangan atau untuk tadi sebenarnya di strateginya dan juga media. Karena tadi sebagian besar sebenarnya lebih kepada media pembelajaran, gitu ya, lebih kepada media pembelajaran. Sementara strateginya ini yang harusnya dikuasai oleh seorang ustadz, gitu ya. Misalnya nih, kayaknya Ustadz Muslih ada open mic. Saya mau tanya Ustadz Muslih, boleh tahu mengajar apa kalau boleh tahu? Atau mudir Kalau aja? Mengajar apa nih? Saya nggak mengampu mata pelajaran untuk sekarang. Nggak mengajar ya? Hmm. Berarti kita tanya ke Pak Erus berarti ini. Atau Pak Helmi udah bisa lagi? Pak Helmi mengajar apa? Fikih. Oke, fikih ya, menarik. Cara mengajarkan strategi pembelajaran yang dilakukan oleh Ustadz Helmi seperti apa nih? Agar anak-anak itu bisa memahami dengan benar. Silahkan. Yang saya terapkan, ya bukan yang saya apa namanya sudah alami ya dengan anak-anak itu ketika mengajar. Jadi ketika ya apa namanya, saya menggunakan salah satunya ya LCD ya, atau disebut dengan proyektor. Supaya apa? Supaya mereka itu lebih detail. Kemudian sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz Nur, ketika pembelajaran haji juga karena memang anak-anak itu agak susah menggambarkannya, maka saya menggunakan proyektor pula dengan beberapa video yang diambil dari internet seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz Helmi. Itu berarti lebih ke penggunaan ya media pembelajaran. Ya, media pembelajaran itu berarti dia sebenarnya benda mati ya, tergantung kepada ustadznya ya. Jadi ketika misalnya penggunaan proyektor kemudian siswa atau santri dibiarkan begitu saja gitu ya, itu juga tidak efektif. Atau mungkin dalam ketika melihat menggunakan proyektor itu kemudian sambil menjelaskan. Nah, menurut saya juga apakah ini efektif? Nah, bagaimana step by step-nya? Baik Pak Dokter, saya sempat membuat mengenai video mengenai haji yang itu dari PowerPoint, kemudian saya bikin animasinya semenarik mungkin sehingga anak-anak itu interest gitu untuk belajar seperti itu. Salah satunya saya belajar animasi juga sebetulnya untuk media tersebut. Oke, terima kasih Ustadz Helmi ya. Berarti sudah ada kemajuan, tinggal kita lihat nanti ada evaluasinya apakah efektif atau tidak gitu ya. Baik, ada yang mau berkomentar terkait dengan ini gitu ya. Jadi kita sebenarnya sudah sampai kepada kesimpulan bahwasannya penggunaan ICT dalam pembelajaran, dalam strategi pembelajaran dan juga media pembelajaran mata pelajaran PAI untuk pengembangannya itu menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor utamanya adalah terkait dengan bagaimana pengembangan atau bagaimana perkembangan dari teknologi ini itu memang memudahkan untuk proses pembelajaran ya secara lebih luas ya, bukan hanya di satu lembaga institusi pendidikan tertentu, tetapi bisa lebih luas lagi. Nah, ini sepertinya menjadi satu kesimpulan awal kita gitu ya. Dan sekali lagi bahwa di situ strategi pembelajaran sebenarnya itu adalah inovasi metode atau cara yang dilakukan oleh ustadz atau guru dalam menyampaikan materinya. Nah, ini belum dibahas tadi, itu hanya ya lebih banyak ke menjelaskan, padahal sekarang itu kan sudah kita menggunakannya, istilahnya itu adalah student centered learning ya, di mana pembelajaran itu berbasis kepada siapa? Student, berbasis kepada siswa.
Oke, ya baik. Waktunya agak terbatas. Kita masuk yang kedua, yaitu terkait dengan berarti sudah bagaimana. Berarti sekarang kita masuk pada bagaimana cara mengembangkannya. Ya, bagaimana cara mengembangkannya? Apakah berbagai media kita gunakan, atau mungkin berbagai strategi digunakan, atau mungkin ada strategi-strategi khusus? Saya tanya ke Pak Heri Wicaksono nih, ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengembangkan strategi pembelajaran dan media belajar PAI? Ya, berbasis ICT. Misalnya jangan sampai ya misalnya pembelajaran apa ya terkait dengan fikih misalnya gitu ya, kemudian justru malah karena terkait dengan media malah justru kurang sesuai dengan tujuannya. Silakan Pak Heri. Baik, jazakumullah khairan Pak Dr. Afan. Tadi Ana masih di jalan dan kebetulan qadarullah kuotanya habis dan keputus. Dan ini baru saja sampai rumah. Jadi terus terang putus ya. Halo? Ya, siap, lanjut. Ya, terus terang tidak terlalu mengikuti tadi karena keputus, tapi mungkin terkait pengembangan tadi ya. Jadi berbasis ICT sebenarnya caranya dan sebagainya ini memang tadi mungkin sudah dibahas sekali ya, bahwa ada banyak kendala dalam menerapkan teknologi informasi gitu ya, khususnya dalam pembelajaran yang harus dilakukan untuk mendeliver mata pelajaran tertentu atau mungkin PAI dan sebagainya ke siswa. Karena terus terang hal ini gitu ya, kalau di Indonesia itu kan cukup tertinggal kalau boleh dikatakan gitu ya, dengan negara-negara maju dan sebagainya. Bahkan ketika PJJ dilakukan itu pun juga dengan sangat terpaksa dilakukan karena kondisi yang memaksa itu, dan itu dilaksanakan dalam skop yang memang belum pernah dicoba sebelumnya, karena bagaimana pembelajaran ini kemudian berpindah dari tatap muka kemudian langsung ke PJJ dalam skala yang sangat besar, masif gitu ya, dan itu banyak kendala. Nah, terkait dengan bagaimana cara mengembangkannya dan sebagainya, mau nggak mau memang harus bertahap karena berbagai kendala tadi. Kendala dari sisi internal terkait bagaimana penguasaan guru terhadap teknologi ICT-nya sendiri, kemudian bagaimana masalah eksternal terkait misalnya mahalnya perangkat-perangkat atau dana yang dibutuhkan untuk membangun ICT yang kemudian dapat mendukung tersampainya atau terdelivernya pembelajaran. Salah satu yang paling normatif yang dilakukan biasanya gitu ya, kalau kita berkaca pada enterprise dan sebagainya gitu, adalah bertahap. Bertahap dalam hal ini adalah mulai dari yang bisa dideliver dulu, yang paling simpel dideliver dulu. Misalnya tadi, kalau misalnya selama ini tidak pernah pakai media yang proyektor dan sebagainya gitu kan. Kalau proyektor oke lah, itu mungkin hal yang cukup biasa lah gitu ya. Tapi bagaimana penggunaan misalnya tab misalnya, penggunaan video-video, terus kemudian yang ditunjang dengan cara-cara yang interaktif, terus kemudian sistem yang dapat mendukung tersampainya pelajaran dengan sangat baik dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan secara bertahap. Bertahap dimulai dari yang bisa dilakukan, walaupun itu tidak ideal dengan segala keterbatasannya, tapi harus dimulai. Itu yang penting. Kedua adalah terkait dengan guru, karena memang guru itu adalah dalam hal ini gitu ya, dalam mendeliver pelajaran itu kan aktor utama gitu ya, aktor utama yang kemudian harus bertindak bagaimana mengembangkan agar pelajaran yang dideliver itu bisa sampai dengan cara yang menyenangkan dan sebagainya. Nah, memang yang harus berubah pertama kali adalah ya gurunya yang kemudian
bagaimana caranya agar bisa secara bertahap menguasai teknologi ICT. Dan memang teknologi ICT itu memang sesuatu yang memang harus dipelajarin gitu ya, tidak bisa bahkan mungkin beberapa hal mungkin tidak bisa otodidak. Tadi seperti misalnya disampaikan oleh Ustaz Helmi bagaimana membuat animasi dan sebagainya. Itu kan sudah effort sendiri. Kalau gurunya nggak mau berkembang, bagaimana mempelajarin itu kan sesuatu hal yang kemudian nggak akan tersampaikan kalau tidak dipelajarin dulu bagaimana membuat animasinya kan gitu. Dan itulah salah satu yang menjadi kendala bahwa memang teknologi ICT adalah teknologi yang memang butuh effort untuk menguasainya gitu ya. Dan ini sangat tergantung pada guru apakah mampu untuk mengejar ketertinggalan, kemudian berubah, kemudian mengikuti dengan perkembangan zaman. Tapi itu tadi bahwa masalahnya adalah sebenarnya masalah utamanya kita itu bagaimana menggunakan ICT dalam mendeliver pelajaran itu bukan hanya PAI tapi secara umum keseluruhan itu adalah lebih ke arah kendala-kendala tadi itu yang mungkin saya singgung sedikit kendala masalah infrastruktur, akses internet mahal dan sebagainya. Kemudian kompetensi ICT-nya sendiri dari sisi guru dan sebagainya. Kemudian keterbatasan dana sekolah karena ICT kan mau nggak mau butuh biaya besar, bandwidth dan sebagainya, server dan sebagainya untuk menunjang itu. Belum lagi masalah kebijakan dan regulasi. Kalau di sisi enterprise itu ambil contoh Pak Dokter bahwa kita itu pengen enterprise itu udah beranjak ke cloud gitu ya, kita tinggalkan on-premise dan sebagainya. Tapi secara regulasi yang diatur negara, cloud itu belum diatur bahkan untuk menyimpan data-data perusahaan. Khususnya data-data yang ada hubungan dengan regulator misalnya negara dan sebagainya. Ini kan akhirnya jadi kendala gitu ya. Terus kemudian isu-isu keamanan yang saya yakin bapak-bapak sekarang kena update yang masalah BSI, yang kena ransomware dan sebagainya, itu adalah masalah keamanan. Dan itu cost yang sangat besar sekali gitu ya. Nah, keterbatasan itu memang harus pelan-pelan untuk diatasin dulu agar pendeliveran atau mendeliver pelajaran berbasis ICT itu mulai dapat dikenalkan dan mulai dapat dimasyarakatkan gitu. Kurang lebih itu Pak Dokter, mungkin banyak kekurangan. Afwan, jazakallahu khairan. Ya, baik, terima kasih. Jadi sekali lagi bahwa sebenarnya mata kuliah kita memang sebenarnya fokusnya itu ke mata pelajaran PAI ya, tetapi sebenarnya saya juga akan membuka diri juga untuk pembelajaran dalam makna bagaimana kita mengajarkan Islam ke masyarakat secara umum gitu ya. Misalnya ini kan sebagian besar adalah asatizah gitu ya, sebagian besar adalah ustazah gitu ya. Jadi bagaimana ketika misalnya mengisi pengajian di sebuah masjid misalnya gitu kan, sekarang kan rata-rata udah tren ya menggunakan PowerPoint gitu ya, menggunakan PowerPoint. Sekarang dengan teknologi artificial intelligence sudah PowerPoint sudah mulai ditinggalkan, sudah mengganti satu yang lebih interaktif lagi ketika dia menjelaskan tentang waris, faraid ya, tentang mahram misalnya dan sebagainya. Ini juga penting gitu ya, penting. Tadi memang penguasaan dari usernya ya, dari asatizahnya. Jadi lebih kepada sebenarnya tadi strategi dan juga di dalamnya itu adalah media dalam pembelajarannya. Ya, tadi kalau misalnya Indonesia tertinggal, ya tadi yang lebih tertinggal lagi mungkin ya di Afrika, di mana mereka tahfidz Al-Quran itu masih menulis dengan pakai papan kayak gitu ya. Tapi ya mungkin definisi tertinggal juga belum tentu benar juga, karena memang mereka modelnya seperti itu. Nah, nanti mungkin Ustaz Muslihuddin ini mungkin di MQ ini apakah pembelajaran tahfidznya misalnya itu dengan sentuhan ICT, misalnya dengan sentuhan teknologi gitu ya, atau mungkin dengan pembelajaran Al-Quran hadisnya, Quran hadisnya, atau mungkin juga tadi fikihnya gitu ya. Jadi ini sebenarnya dua
lagi-lagi materi atau mata kuliah hari ini yang saya ampu adalah 2. Jadi bagaimana mengembangkan strategi pembelajaran, ya, yang tadi saya kasih contoh misalnya, ya selama ini pembelajaran ya udah Ustadz datang ke kelas, kemudian mungkin membuka buku, kemudian lecturing atau ya ceramah menyampaikan ke santri gitu ya. Nah, sementara student center learning-nya itu belum terkembangkan, belum dikembangkan. Nanti sebenarnya efeknya itu ke evaluasi sebenarnya. Apalagi kalau evaluasinya itu adalah hanya diukur dari nilai, ya, markahnya atau nilainya gitu, nilai yang sifatnya itu ya kuantitatif, dalam artian itu angka gitu ya. Padahal nanti biasa kalau di rapot sih, kalau di pesantren biasanya ada nilai akhlak misalnya, itu sebenarnya bagian juga dari strategi pembelajaran karena kan ada evaluasi. Jadi evaluasi yang benar itu seperti apa? Apakah hanya dengan nilai saja? Nah, itu juga penting. Ya, jadi tadi Ustadz ya datang ke kelas dengan bawa buku, kemudian apalagi nanti membuka buku, kemudian kita belajar hari ini terus ini, jadi terlalu kaku sekali gitu. Nah, siswa mereka perlu adanya pengembangan ya, strategi-strategi baru yang mereka mungkin diajak ya. Mungkin ada sedikit pengalaman saya mengajar dari 2002 saya ngajar di pesantren itu. Biasanya kalau saya masuk ke kelas itu biasanya ya saya sampaikan biasanya menyenangkan siswa atau santri biasanya. Oke, hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan. Kita akan belajar tentang ini, tapi tidak ada menulis, tidak ada tugas, bukunya tutup semuanya. Saya mau cerita. Nah, itu kan bagian dari strategi. Ya, jadi menyenangkan, memotivasi. Nanti biasanya di strategi itu ada tadi saya sebut misalnya 5 menit pertama. Ya, ini di manajemen kelas sebenarnya. 5 menit pertama itu adalah motivasi. Gitu ya. Jadi jangan langsung masuk, datang, assalamualaikum, kita sampai begini. Apalagi ada beberapa tuh yang silakan tulis di papan tulis. Aduh, itu udah ini banget itu ya. Suruh nulis banyak-banyak gitu ya. Nah, tadi termasuk juga mungkin hafalan gitu ya. Dengan hafalan mungkin ya ada case-nya itu berbeda-beda. Jadi ada manajemen kelasnya, dan itu bagian dari strategi pembelajaran. Termasuk adalah kalau kita melihat, tadi kita belum bicara tentang ini sebenarnya, tentang basic dasar pemikiran ataupun dasar dari penggunaan teknologi di berbasis ya wahyu dari Al-Qur'an ataupun hadis sebenarnya itu. Jadi kita memahami misalnya dalam konteks ketika yang dulu masih ingat hadis tentang siapa? Abdullah bin Abbas ya. Ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kita lihat asbabul wurudnya, kayak saya mau nanya nih, ke siapa yang bisa jawab ya? Ini terjadinya gimana ya, Ustaz Muslimin atau yang lainnya nih? Hadis ini asbabul wurudnya itu seperti apa sih Nabi ketika mengajarkan Abdullah bin Abbas? Silakan Ustaz Muslim. Abu Hamad. Abu Hamadnya ada nggak ya? Kayaknya khawatir lagi sibuk gitu. Jadi itu maksud saya itu adalah pengembangan atau penggalian. Silakan Ustaz Abu Hamad, gimana? Kalau tidak salah itu hadis disampaikan kepada Rasul SAW ketika beliau sedang di onta. Sedang di onta, maafan bukan di onta, di keledai, naik keledai. Naik keledai, kemudian beliau sambil ngobrol bareng santai. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut. Adapun latar belakang kenapa Rasul menyampaikan hadis itu, nah itu yang anak kurang tahu, wallahu a'lam. Oke, yang saya tanya juga hanya itu saja sih. Jadi dalam konteks ini adalah ketika Nabi SAW itu mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas ya gulam, itu dari penggunaan katanya itu bagian dari strategi pembelajaran. Kenapa menggunakan ya gulam? Kenapa enggak ya Abdullah gitu ya? Itu juga bagian. Kemudian ketika naik keledai, kemudian juga Nabi membonceng ya, artinya itu Nabi memboncengi Abdullah bin Abbas. Nah itu juga bagian-bagian dari wahyu, bagian-bagian nanti dari Al-Quran juga, dari hadis juga yang perlu kita kembangkan untuk
pengembangan strategi pendidikan. Ya, jadi jangan sampai juga tadi saya sebutkan di pertanyaan kedua itu bagaimana cara mengembangkannya. Ya, tidak juga mesti menggunakan pengembangan dengan teori-teori yang dari barat yang belum tentu benar, gitu kan? Ya, jadi ini juga perlu ada batasan juga. Jadi bagaimana cara mengembangkannya? Jawaban normatifnya pertama adalah ya mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan media pembelajaran berbasis wahyu. Itu yang pertama, gitu ya. Berarti kita harus gali di situ. Bagaimana Nabi mengajarkan tadi yang kepikiran ketika Abu Hamad menjawab itu, yang saya pikirkan itu adalah kayaknya Nabi nggak ada sekolah formal tuh, gitu ya. Walaupun ahlu sufa ada yang menyebutnya itu dengan akademia. Kita coba lihat bagaimana Nabi SAW itu mengajarkan para sahabatnya. Nah, dari situ tuh Pak Dokter, boleh saya tambah? Ya, boleh. Bukan tambahkan juga. Saya sebetulnya dalam ini saya terinspirasi dari salah satu ayat Al-Quran yang kaitannya dengan bagaimana belajar itu, bahwa Allah SWT berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Nah, ini bahwa kita tidak tahu apa-apa, tapi di situ Allah SWT sampaikan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah berikan kepada kalian pendengaran, pendengaran, kemudian penglihatan dan hati. Ini merupakan strategi pembelajaran yang sesungguhnya basic yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa tahapan pembelajaran mungkin diawali dari audionya, kemudian kepada kepada video, kepada visual, kemudian baru kepada afidah. Nah, kalau secara prinsip umumnya gitu di dalam ayat itu menyampaikan tahapan demikian. Kemudian di belakangan ini Anda sempat mempelajari ada metodologi pembelajaran Al-Quran dengan metode Utrujah yang dikembangkan oleh Dr. Sarmini, dan memang beliau ternyata perhatikan memang tahapan pembelajaran yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran itulah yang kemudian dikembangkan dan sehingga bisa menghasilkan yang cukup efektif di dalam pembelajarannya. Sehingga anak-anak didik beliau, khususnya anak-anak beliau di usia 7 tahun sudah selesai hafalan Al-Quran semuanya, begitu. Itu berdasarkan pengembangan pengembangan pembelajaran berbasis wahyu, gitu. Adapun yang lainnya sebetulnya dikembangkan dari yang dasar tadi, wajal sama wal absara wal afidah, dikembangkan dari situ. Itu saya mungkin Pak Dokter. Oke, luar biasa sekali ya. Artinya tadi model pembelajaran tadi yang saya kepikiran juga adalah terkait dengan la ta'lamuna syai' atau la ya'lamuna syai' itu masih di fi butuni ummahatikum ya. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Ya. Mengeluarkan dari perut ibu kalian. Artinya begitu lahir tidak tahu apa-apa. Nah ya, jadi tadi ketika lahir tidak tahu apa-apa gitu. Apa ketika tadi karena kan sama dulu pendengaran gitu. Jadi mungkin kalau kita lihat kaitan dengan sekarang bahwa seorang janin itu dia bisa mendengar ketika masih ada di rahim misalnya. Nah, itu kan sebenarnya masuk juga gitu. Maksudnya dari pemahamannya apakah betul-betul ketika bayi itu lahir dia betul-betul tidak tahu apa-apa atau mungkin dia bahkan sudah mengenali suara ibunya, suara ayahnya. Nah, itu tapi tadi itu lebih agak sedikit mendalam sih. Jadi metode itu. Terus yang kedua juga terkait dengan pendengaran sam'a wal absar wal afidah itu juga sebenarnya terkait memang betul bisa jadi mengambil satu teori dari situ itu juga betul. Tapi kemudian mengembangkan dalam konsep bahwa dia bukan sistematika, bukan berurutan, tapi dia bisa juga adalah tipe atau jenis dalam dunia pendidikan itu tadi disebut dengan ada auditori, ada visual gitu ya. Kemudian tahap afidahnya ini sebenarnya juga nanti yang kita akan lihat kapan tahap afidah ini diberikan kepada siswa.
ya, termasuk juga yang tadi yang saya mau rencanakan terakhir itu adalah ketika kapan sebenarnya siswa, karena PAI ini ya, PAI itu kan terutama di fikih itu kan banyak perbedaan. Kebetulan tadi maghrib saya sholat, ketika sholat itu ada anak-anaknya itu tetangga tuh yang sholat di masjid kampung gitu ya, dia di saf depan. Nah, kalau orang kampung kan biasanya mereka ini dulu ya, apa namanya, baca dikir lo sebagainya. Nah, dia tanpa basa-basi itu selesai salam langsung lari gitu, padahal dia di saf pertama gitu, kayaknya agak kurang nih. Maksud saya adalah apa ya, fiqhul ikhtilaf gitu ya. Itu sebenarnya diajarkannya itu kapan? Apakah SMP atau SMA? Nah, itu juga bagian dari strategi sebenarnya. Karena kalau saya melihat lebih luas lagi bahwa fikih begitu banyak perbedaannya, dan siswa itu juga harus diajarkan kapan mereka, apakah memang sejak awal gitu ya, atau mungkin ketika sudah paham dulu nih, yang sunnahnya itu sudah paham dulu, baru nanti diberikan ada mata pelajaran khusus yang memang mengajarkan ada orang itu begini, ada orang begini, ada orang begini. Nah, itu menurut saya juga bagian penting dalam strategi pembelajaran PAI ya. Apalagi nanti konteksnya tadi adalah SMP, SMA. Jadi kita melihatnya bukan hanya pesantren. Kalau pesantren mah insya Allah mudah gitu ya. Tapi penting juga ketika alumni pesantren kemudian di luar bertemu dengan ya banyak aneka ragam, itu kan juga harus dibekali gitu. Menurut saya ini juga satu mata kuliah ya, mata pelajaran yang perlu dijelaskan kepada siswa. Jadi saya lebih melihat tadi Ustadz Musri teori yang kemudian kita bisa kembangkan ya, bukan hanya dari situ, dari Al-Qur'an, kemudian nanti dari ayat yang lainnya. Misalnya wa'allama Adamal asma'a kullaha gitu ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam kok nama-namanya dulu gitu. Jadi diinikan dulu di asma'a kullahanya itu, apakah di situ juga etimologi terminologi gitu ya. Atau mungkin ya udah kenal dulu, tahu dulu gitu. Kemudian nanti di ayat yang lainnya juga banyak. Jadi kita bisa tadi bagaimana cara mengembangkan strategi dan media ya, dengan pertama itu adalah dengan menggali dari nas-nas Al-Qur'an, bukan hanya satu saja tapi nanti dikomparasikan dengan juga hadis, dan juga nanti ya mungkin akwal dan juga teori-teori yang dikembangkan oleh para ulama gitu. Misalnya sekarang saya selalu nyebutkan ya tren tahfidz gitu ya. Nah, tren tahfidz itu kemarin tuh di Ramadan itu ada yang 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an, bahkan ada yang 5 tahun gitu ya. Nah, ini yang dulu selalu saya tanyakan itu sebenarnya tahapannya itu seperti apa? Apakah harus hafal Al-Qur'an dulu, sudah hafal Al-Qur'an baru ilmu-ilmu yang lainnya, atau mungkin banyak juga orang yang ilmu hafal Al-Qur'an cuma istilahnya itu seperlunya, tapi kemudian ilmu-ilmu yang lain itu langsung masuk, langsung ada. Nah, itu juga bagian dari sebenarnya bagian dari strategi ya, strategi pembelajaran. Jadi sekali lagi strategi pembelajaran itu adalah bagaimana metode yang digunakan oleh seorang guru untuk bahasa Pak Heri itu mendeliver dari materi ya, subjek kepada siswa. Nah, ini tadi penggaliannya itu sangat penting ya, tanpa mengindahkan juga teori-teori yang berasal dari barat gitu. Misalnya tadi teori tentang otak kiri dengan otak kanan, kemudian juga student centered learning itu apakah memang efektif dalam pembelajaran PAI, kemudian kapan sebenarnya waktu untuk diskusi. Artinya model metode diskusi ini sebenarnya kapan sih? Apakah anak SD, anak MI, SMP itu sudah dilatih diskusi gitu kan ya, kan belum tentu juga gitu kan ya. Kemudian juga tanya jawab pun mungkin juga belum semuanya juga ya. Jadi kapan, ini bagian dari metode atau strategi, termasuk juga tadi kapan waktunya seorang siswa atau santri itu diajarkan untuk bisa memahami keadaan orang lain, empati, perbedaan yang ada pada orang lain. Nah, ini juga menurut saya bagian yang sangat penting ya. Jadi ke depan
Nah, masing-masing kita juga akan kasih challenge, terutama nanti dari strategi dengan medianya. Jadi kalau kita satukan ya udahlah strategi di dalamnya itu menggunakan media pembelajaran. Misalnya tadi dengan misalnya dengan animasi, kemudian juga dengan website atau dengan video interaktif atau dengan PowerPoint atau mungkin dengan misalnya movie gitu ya, film atau mungkin juga dengan strategi-strategi yang mungkin karena kita ada ICT-nya di belakang selalu menggunakan kata-kata ICT, termasuk juga tadi website ya, termasuk juga kalau sudah SMA itu saya yakin mereka SMP SMA mereka tuh sudah mengenal ChatGPT yang kayak kemarin, dan juga YouTube juga sudah tahu berbagai website yang ada, termasuk juga Android, bahkan lebih tinggi lagi itu adalah penggunaan atau membuat aplikasi model pembelajaran, misalnya kalkulator waris misalnya, itu bagian dari ICT ya. Kemudian juga mungkin tadi video sholat gitu ya, wudhu, kemudian tayamum, kemudian juga haji, sampai kepada tadi virtual reality yang bisa memudahkan, karena tujuannya itu adalah agar ya siswa atau santri itu bisa memahami materi-materi yang disampaikan oleh ustadznya. Ya itu karena kita adalah teori, ya kita kembangkan. Perkara nanti prakteknya udahlah ceramah aja lah gitu ya, udah sampaikan yang penting santri paham gitu, itu ya itu penerapannya kepada masing-masing. Tapi dalam konteks kuliah ini kita ya try ya, kita coba untuk sesuatu yang baru. Misalnya tadi belum bahas tentang game misalnya gitu. Sekarang kayaknya hampir semua banyak sekali orang tua itu ya memberikan handphonenya ke anaknya gitu ya. Nah ini kan ya bahaya, walaupun mereka ada diatur di setting untuk anak gitu ya, tapi faktanya juga perlu diantisipasi gitu. Seperti kemarin ya pengembangan hadis dengan game online gitu ya. Nah itu juga jadi hal yang media. Baik, karena sudah 9.15, sudah lewat 15 menit juga. Sebelum ditutup ada pertanyaan. Nanti insya Allah untuk tugasannya, challenge-nya insya Allah di hari Rabu yang akan datang insya Allah ta'ala. Ada pertanyaan atau pernyataan, silahkan. Saya Pak Dokter. Ya, boleh? Silahkan Pak Erus. Ya, terima kasih Pak Dokter. Kalau saya memahaminya, yang didiskusikan kita pada saat ini adalah pertama, kita harus jelas-jelas membuat tujuan dari pembelajaran itu. Materi itu diberikan ke siswa itu untuk apa begitu. Yang kedua, bagaimana cara menyampaikan materi itu agar pemahamannya sama dengan apa yang kita rencanakan atau apa yang akan ditujukan dari materi itu. Nah, mengenai media informasi dan teknologi ini, saya jadi ingat istilah zaman dulu, ya, the man behind the gun gitu ya. Itu tergantung dari manusianya gitu. Artinya kalau kita melihat sejarah bagaimana Rasulullah mendidik, kan tidak pernah pakai media seperti kita begitu. Tapi itulah generasi yang terbaik begitu. Nah, ini kan juga harus kita kolaborasi gitu, bagaimana yang dilakukan Rasulullah juga bisa dilakukan dengan alat bantu yang sekarang sedang ngetren di tengah-tengah masyarakat, sehingga tujuan dari pembelajaran PA itu paling tidak, kalau belum bisa menyamai para sahabat, paling tidak sekian persennya menjadi tujuan kita dengan dibantu alat yang sedang ngetren itu, Pak Dokter. Saya memahaminya seperti itu barangkali. Oke, sudah betul Pak Erus, memang seperti itu. Cuman tadi definisi media pembelajaran mungkin perlu diinikan. Kenapa? Karena Rasul SAW itu juga menggunakan media dalam pembelajaran. Rasul SAW itu menggunakan juga media dalam apa? Dalam mengajarkan para sahabatnya. Ya misalnya ketika beliau mengajarkan hada au hadhihi siratal mustaqim wa hadhihi subul, itu kan beliau menggunakan ranting ya untuk menunjukkan ada satu garis lurus di tengah, kemudian di kiri kanan itu ada subul ya, ada garis-garis, ada jalan-jalan yang itu masing-masing jalan itu ada syaitannya. Itu kemudian tadi ketika pembelajaran kuntur rodifa ma'an Nabi SAW yang Abdullah bin Abbas itu juga di atas keledai gitu. Kemudian juga ketika misalnya penjelasan terkait dengan kisah
qisah gitu ya, terkait dengan jannah, terkait dengan itu banyak sekali justru menggunakan media pembelajaran gitu. Di Al-Qur'an juga cukup banyak juga. Tapi memang tetap saja bahwa media pembelajaran tadi termasuk dalam strategi itu adalah memang ya sarana ya, tetapi kan pentingnya wasail ataupun wasilah ini juga sama dengan akan menjadi kunci ke dalam tujuan. Ya tadi ketika misalnya mengajarkan fikih kemudian datang ke kelas kemudian bahasanya itu kurang ramah, kurang sayang sama santri gitu ya, nggak mengena gitu. Atau sebaliknya gitu ya, ngajar PAI yang paling sulit apa nih biasanya gitu. Mereka udah malas duluan gitu. Justru kita tadi pengembangan strategi itu adalah bagaimana agar mengajarkan PAI itu juga menarik untuk peserta didik, baik mahasiswa, baik siswa ataupun mahasiswa gitu ya. Yang tujuan utamanya jelas harus sampai ke siswa. Nah, tapi tadi masalah faktor istilahnya eksternalnya itu kan siswa sekarang itu sudah berbeda dengan siswa dulu. Mereka lebih kritis, mereka lebih informasinya juga cukup banyak, apalagi kalau ke mahasiswa. Dan tadi saya katakan juga PAI ini kita kembangkan juga menjadi ya taklim atau pengajian asatizah gitu ya. Gitu. Baik, tapi sudah sangat luar biasa, sudah 90% berarti sudah dipahami, dan ke depan insya Allah kita akan belajar terkait dengan bagaimana prinsip-prinsip pengembangan, kemudian juga strategi-strategi yang ada, kemudian juga media-media belajar, termasuk juga mungkin kita ambil juga dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis terkait dengan pengembangan dari strategi pembelajaran dan juga media dalam pembelajaran itu sendiri. Gitu ya. Baik, jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Syukran Ustaz. Terus terima kasih banyak Ustaz Musli, Ustaz Heri, Munia, Pak Ustaz Abu Hamad, Laode, Ustaz Mustafa dan yang lainnya. Alhamdulillah.